Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 245. Setelah menghabiskan 3 bulan di bawah laut menguatkan dirinya, Shihao akhirnya berhasil. Mencapai puncak kesempurnaan pada tahap ini merupakan pengalaman yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setelah mencapai spiritualisasi lengkap, seseorang akan segera dapat merasakan bahwa mereka telah berhasil. Cahaya berjiwa menerangi semua hal dari dalam keluar dan dari luar ke dalam, mengaburkan perbedaan di antara keduanya. Seluruh tubuhnya selaras saat dia duduk di sana bersila seperti dewa. Lingkaran cahaya mengelilinginya saat dia menyerap kekuatan spiritual dari segala arah, bergabung ke dalam tubuhnya untuk membentuk diri sejati. Lapisan film cahaya berkilau dan tembus pandang yang menutupi tulang dan organ dalam telah hancur dan terbakar menjadi sinar cahaya sebelum menghilang. Sebuah cahaya yang terbuat dari esensi berdeguk sebagai gantinya, menyatu ke dalam daging, darah, tulang, dan organ internalnya. Film cahaya tidak lagi diperlukan. Cahaya semangat sedang dihasilkan dengan sendirinya, memberi nutrisi pada setiap inci tubuh, prosesnya tidak lagi terbatas hanya pada permukaan tulang. Shihao tahu bahwa dia telah berhasil. Fenomena itu identik dengan penguburan benih spiritual dan cahaya spiritual yang muncul sendiri dari legenda. Dia telah melangkah ke jalan yang benar. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah membimbing cahaya spiritual dan membiarkannya memelihara benih semangat, membuatnya berakar dan bertunas. Dengan cara itu, setiap simbol di dalam dirinya akan diluruskan dan melakukan konsolidasi terakhir. Aku akan mulai membimbing cahaya spiritual. Dia bergumam. Simbol di sekujur tubuhnya menyatu menjadi aliran kekuatan ilahi. Aliran-aliran ini kemudian mengalir menuju anggota tubuh dan tulangnya, saling berhubungan membentuk jaring. Proses itu penting untuk membangun kekuatan fisik. Untuk membangun simbol sendiri sangat sulit, dan manusia telah meniru burung ganas dan binatang buas sejak zaman kuno. Di tahun-tahun berikutnya, mereka akhirnya menemukan teks tulang mereka sendiri, yang memungkinkan mereka untuk secara bertahap mendapatkan kekuatan. Di alam transformasi roh, seseorang menjadi memenuhi syarat untuk melakukan hal-hal seperti itu. Mereka bisa melakukan konstruksi sederhana dan bimbingan simbol. Kemampuan ini bukanlah teknik yang berharga, namun bahkan lebih penting. Simbol-simbol ini dapat memberi tubuh energi yang tidak ada habisnya. Sekarang dia telah mencapai spiritualisasi tubuh dan mencapai puncak kesempurnaan. Yang dia butuhkan hanyalah menggabungkan simbol-simbol. Selama simbol yang dia bangun tidak terlalu lemah, cacat lain apapun dapat diperbaiki sekarang oleh tubuh spiritualnya. Bagaimanapun, spiritualisasi tubuh telah menyelaraskan tubuhnya, membuatnya polos seperti anak kecil. Semua roh telah menyatu menjadi satu dan penyesuaian diri dapat mengoreksi arah semua simbol. Meski begitu, Shihao masih ragu-ragu dan merenung dengan hati-hati tanpa mengambil tindakan. Banyak ide datang padanya. Tiba-tiba, cahaya ilahi yang cemerlang muncul di benaknya dan dia ingat tulang itu. Hal-hal yang tidak dapat dia pahami sebelumnya menjadi sangat jelas sekarang, memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman yang tercerahkan dan fajar. Itu dia, catatan primordial sejati. Ini mungkin memberi saya inspirasi karena semua jenis jawaban ada di dalamnya. Mata Shihao cerah karena kegembiraan. Asal-usul catatan primordial sejati itu misterius. Setelah Dewa Willow mengalami kesengsaraan dan hampir dimakan oleh puluhan ribu sambaran petir, ia turun dari surga tertinggi sebelum berakar di desa batu. Tulang yang cerah dan bersih adalah satu-satunya benda yang dibawanya. Dewa Willow telah memperingatkan mereka dengan tegas bahwa mereka tidak boleh mengungkapkan keberadaan tulang ini. Jika kata-kata keluar,
malapetaka akan menimpa mereka. Tulang putih bersih tidak mengandung teknik yang berharga. Hanya ada beberapa simbol dan ilustrasi pertempuran ilahi, beberapa di antaranya sangat mendalam. Shihao akhirnya bisa memahami mereka sekarang. Ini adalah jalur teks tulang yang paling diinginkan dalam ranah transformasi roh. Segala sesuatu di dalam tulang ini dijelaskan dari sumber aslinya, semua yang mengandung kedalaman yang tak terbayangkan. Itu juga dimulai dengan dasar-dasar sambil menjelaskan teori-teori mendalam secara sederhana. Benar-benar ada banyak misteri mendalam yang tercatat di dalamnya. Shihao membalik-balik satu demi satu bagian, memahaminya dengan hatinya. Tiba-tiba, simbol mulai mengatur baris demi baris di antara mereka sendiri untuk melengkapi alam transformasi spiritual. Kulitnya bersinar, seolah-olah dewa tertinggi telah terbangun dari tidurnya. Itu menjadi hidup di dalam tubuhnya dan akan mengukir jejak hidupnya. Itu duduk bersila di udara, menjaga tubuh dan jiwa Shihao. Catatan primordial sejati berisi banyak teks tulang, dengan bab demi bab penulisan. Setiap bab berisi jawaban yang sempurna. Yang paling sederhana dan paling alami adalah yang paling banyak diturunkan. Percobaan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah membuktikan validitasnya, kata Shihao pada dirinya sendiri. Dengan sendirinya, setiap simbol tidak mendalam sama sekali. Namun, menggabungkan mereka seperti itu seperti mengubah busuk dan busuk menjadi langka dan halus. Mengaturnya sedemikian rupa di dalam tubuh seseorang dan mengembangkannya dalam tingkat transformasi roh adalah pencapaian yang menakjubkan di dunia manusia. Yang ini milik klan Truhu, ini milik klan Suanu, ini milik klan Kyongki, dan ini milik klan Tau. Shihao bergumam. Bagian-bagian simbol ini semuanya sederhana dan sederhana. Mereka berisi pola biasa dari berbagai klan. Ketika disatukan dan membentuk sebuah bab teks, mereka berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Dengan studinya, kombinasi yang berbeda muncul. Tubuh spiritualnya akan bergerak sendiri untuk terus menata ulang simbol-simbol di dalam dirinya, yang kemudian mengubahnya menjadi jejak yang cemerlang. Dengan penataan ulang dan rekombinasi, berbagai simbol telah disesuaikan ke posisi optimalnya, memungkinkan mereka untuk menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar. Hari demi hari berlalu, dia telah lama kehilangan hitungan waktu. Shihao tidak hanya mengulangi apa yang dikatakan bagian-bagian itu, tetapi juga mendapatkan wawasannya sendiri. Dia benar-benar terserap dalam keadaan mempelajari Dao. Setelah beberapa pertukaran dan pilihan, dia telah mengatur simbol dengan cara yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Ini adalah keputusan bersama yang dibuat dari tubuh dan pikirannya. Pikiran akan membuat pemahamannya sendiri, dan kemudian tubuh spiritual akan menguji kemampuan ini. Setelah mencari tahu apa yang paling berhasil, itu akan mulai bergabung kembali dengan sendirinya. Akhirnya simbol-simbol di dalam dirinya tersusun rapi, tidak lagi campur aduk seperti sebelumnya. Begitu kilasan ide muncul, simbol akan mengalir seperti air dan menyatu ke dalam daging, darah, organ dalam, dan tulangnya. Film itu sudah tidak ada lagi, karena sudah menjadi bagian dari dirinya. Dia akhirnya mencapai spiritualisasi tubuh, mencapai puncak kesempurnaan pada tahap ini. Dalam sekejap, Shihao merasa bahwa kapasitas bertarungnya telah meningkat pesat. Simbol-simbol di dalam dirinya memberinya kekuatan besar yang tak terbayangkan. Ketika mereka mulai beroperasi, dia merasa seperti tungku ilahi abadi yang menyala di dalam yang memberikan aliran api simbol ilahi yang tak ada habisnya. Shihao meletus ke langit langsung dari dasar laut, menyebabkan gelombang pasang menyebar di laut. Dia melompat keluar dari air dan melihat ke kejauhan ke laut biru yang megah dan tak terbatas. Banyak pembudidaya yang tinggal di dekatnya menyaksikan pemandangan itu dengan terkejut. Kultivator muda lainnya telah gagal. Mereka semua berpikir bahwa dengan memperoleh metode pelatihan Kunpeng dan mengetahui metode yang digunakan untuk menguatkan tubuhnya,
mereka kemudian dapat mengulanginya sendiri untuk mencapai level Kunpeng. Mereka terlalu naif. Tidak semua orang bisa menjadi Kunpeng. Seorang kultivator tua berseru sambil berunding dengan para murid di depannya. Menggunakan Shihao sebagai contoh, dia dengan tulus dan sungguh-sungguh meminta murid-muridnya untuk tidak meniru Shihao. Shihao menggosok hidungnya dan terdiam. Dia telah menjadi contoh yang buruk. Anak muda, bagaimana di sana? Apakah itu panas atau dingin? Menggoda seorang pria paruh baya. Gua yang utmost hangat dan nyaman. Tentu saja, saya masih tidak tahu seperti apa rasanya tempat terdalam itu. Saya akan pergi ke sana ketika saya perlu berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, jawab Shihao. Anda pasti tidak tahu arti rendah hati. Berhenti membual Anda. Tidak kurang dari 8.000 pembudidaya telah turun dalam 3 bulan terakhir. Mereka semua telah dibakar menjadi abu bahkan sebelum mendekati gua. Kamu benar. Jurang es hitam juga telah membekukan ribuan makhluk. Mereka yang mendekat semuanya mati di dalam. Orang-orang ini semua berbicara dengan ketakutan yang berkepanjangan. Selama 3 bulan terakhir, perkelahian pecah dari waktu ke waktu di dekat sarang Kunpeng. Segalanya masih intens, dan pada kenyataannya, lebih banyak orang telah tiba. Pada awalnya, berita tentang kemunculan sarang Kunpeng terbatas pada kekuatan tingkat tinggi itu. Itu kemudian menyebar ke berbagai pembudidaya dan makhluk tanpa sekte. Akibatnya, berbagai makhluk perkasa datang setelah menerima berita itu. Ini terutama berlaku untuk wilayah laut dan samudera luas yang lebih jauh, dan bahkan beberapa tetua telah menyelinap ke dalam diri mereka sendiri. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk mengambil bagian dalam kompetisi. Persaingan di sini menjadi lebih sengit. Di dalam wilayah ini, makhluk acak bisa jadi adalah pemimpin klan yang turun dari Gunung Dewa atau sesepuh sekte dari Pulau Dewa Laut. Suasana dengan cepat diuji. Perang besar berkecamuk hebat di daerah ini, dan jumlah yang perkasa meningkat, tampaknya bahkan lebih kuat. Selama periode ini, beberapa pemuda telah membuat nama untuk diri mereka sendiri. Keberanian mereka yang tiada tara seperti Dewa Laut dan perang yang terlahir kembali di laut ini. Dikatakan bahwa banyak orang di luar tingkat transformasi roh telah mati di tangan mereka. Mereka benar-benar tak terkalahkan dan tak tertandingi di tingkat ini, dan seandainya para dewa dilahirkan kembali di sini, kemungkinan besar mereka tidak bisa melakukan yang lebih baik. Yi. Shihao terkejut. Setelah keluar dari laut, sarang Kunpeng tampak berbeda. Melalui kabut buram, sarang kuno benar-benar keemasan. Itu kemudian mengirimkan riak yang tampak seperti kondensasi simbol. Apa yang terjadi? Dia kagum. Itu aneh di luar akal sehat. Dia merasa semacam rahasia besar mungkin tersembunyi di dalamnya, jadi dia dengan cepat meninggalkan kerumunan. Dia berjalan di permukaan laut menuju daerah yang damai untuk menonton dengan seksama. Shihao dengan sepenuh hati mengamati sarang raksasa itu, melihatnya berubah dari emas menjadi hitam pekat. Jejak simbol muncul darinya sebelum mencap diri mereka ke udara. Akhirnya, dia mengenali beberapa teks rahasia. Ini adalah beberapa bagian yang tidak lengkap dari simbol primitif milik Kunpeng. Penemuan itu mengejutkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu terlalu aneh. Simbol terbang keluar dari sarang, membentuk-bentuk menonjol dari Kunpeng. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah teknik berharga itu keluar dengan sendirinya? Bocah iblis itu melihat sekeliling untuk melihat reaksi orang lain. Dia ingin tahu apakah yang lain juga menonton ini. Yang mengejutkannya, mereka semua bertindak seolah-olah tidak ada apa-apa di sana, sama sekali tidak memperhatikan. Untuk membuktikan ini, dia menangkap beberapa makhluk dan bertanya bagaimana perasaan mereka tentang hal itu. Jawabannya selalu sama, tanpa ada yang merasakan apa-apa.
Pada saat ini, Shi Hao penuh dengan kegembiraan. Dia berspekulasi bahwa untuk mendapatkan teknik berharga Kunpeng, seseorang perlu menempuh jalan yang telah dilaluinya untuk lebih dekat dengannya. Itu dia. Dikatakan bahwa mereka yang telah membuka 10 lorong surgawi dapat menemukan jalan ke tanah terlarang dan mendapatkan kekuatan suci dari salah satu dari 10 setan. Sepertinya rumor itu punya penjelasan lain. Bocah iblis itu memahami banyak hal dengan baik dan langsung mengetahuinya. Kunpeng sedang memilih murid dan pewarisnya. 10 lorong surgawi hanyalah permulaan. Sarang berisi pengalaman dan metode pelatihan masa mudanya yang jelas menunjuk pada jalur kultivasi. Berjalan di jalurnya adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan tekniknya. Ketika desas-desus menyebar bahwa hanya mereka yang memiliki 10 lorong surgawi yang dapat membuka rute, itu tidak berarti rute fisik, melainkan jalan menuju teknik berharga Kunpeng. Ini adalah jalan yang tidak nyata. Itu akan menjadi jalan yang sebenarnya. Setelah menyadari hal ini, Shi Hao menjadi tenang dan fokus pada penjelajahannya. Simbol tampak berbeda-berbeda, tergantung dari mana ia diamati. Terkadang, bayangan Kunpeng akan muncul dan membumbung tinggi di langit, memungkinkan dia untuk mendapatkan beberapa teknik sederhana. Setelah beberapa hari, dia menjadi semakin serius dan hormat. Dia terus berganti lokasi, dan setiap tempat baru akan menawarkan sesuatu yang berbeda yang membuatnya sangat senang. Selama setengah bulan berikutnya, dia telah belajar sesuatu yang baru setiap hari. Meskipun dia belum menemukan teknik berharga Kunpeng yang sebenarnya, temuan ini masih sedikit membuatnya senang. Tidak, bukan hanya aku yang tahu rahasia ini. Orang lain tampaknya telah memperhatikan juga. Orang-orang yang datang dengan potongan tulang, sisik, dan bulu Kunpeng pasti menyadarinya juga. Hari itu, Shi Hao mengerutkan kening. Kamu tidak akan kemana-mana kali ini. Suara yang familiar terdengar. Matanya yang dingin sangat ingin membunuh, dan beberapa ahli membantunya mengelilingi wilayah laut ini. Kamu lagi. Jangan lari kali ini. Shi Hao berbalik, dan ketika dia melihat pemuda berambut hijau itu mendatanginya lagi, wajahnya menjadi tegas. Bocah iblis diundang oleh mereka untuk datang ke sini dan menjelajahi sarang Kunpeng. Ketika bahaya datang, mereka tidak hanya menolak untuk menyelamatkannya, tetapi bahkan mencoba membunuhnya ketika dia jatuh. Pemuda berambut hijau memprovokasi dia berkali-kali setelah itu, mencoba membunuh Shi Hao di setiap kesempatan. Seperti kata pepatah, 3 serangan dan Anda keluar. Shi Hao sudah cukup lama dengannya. Setelah spiritualisasi tubuh, dia memang membutuhkan seseorang untuk mencobanya, dan pemuda berambut hijau itu adalah target yang tepat. Kali ini, Shi Hao benar-benar bisa berpesta dengan makhluk berdarah murni. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.